AC Milan akan tumbalkan Davide Calabria demi mendapatkan Tammy Abraham. AC Milan telah mengarahkan perhatiannya pada Tammy Abraham untuk melengkapi lini serang. Namun untuk mencapai kesepakatan dengan AS Roma bukanlah hal yang mudah. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Giallorossi dapat meminta Kapten Rossoneri, Davide Calabria, sebagai bagian dari tumbal kesepakatan. Roma sedang mencari bek kanan baru dan Davide Calabria adalah salah satu nama dalam daftar pendek mereka. Minat ini terkait dengan upaya Milan untuk mengamankan Abraham yang telah banyak dikaitkan dengan klub dalam beberapa hari terakhir. Calabria dapat kehilangan tempatnya sebagai pemain inti untuk musim mendatang, sehingga ia mungkin mempertimbangkan kembali masa depannya di AC Milan. Namun sebagai kapten tim yang tumbuh di akademi, memutuskan untuk pergi bukanlah hal yang mudah bagi Calabria. Menurut laporan tersebut, Roma memiliki lebih banyak nama dalam daftar mereka dan belum ada pembicaraan konkret mengenai Calabria untuk saat ini. Meskipun demikian, keinginan AC Milan untuk mendapatkan Abraham dapat mendorong nama Calabria untuk ditumbalkan dalam proses transfer ini. Untuk saat ini, Calabria fokus pada pertandingan pramusim terakhir saat AC Milan akan menghadapi Barcelona pada Rabu pagi nanti. Setelah itu, tim akan mengalihkan fokus ke pertandingan pembuka musim di Serie A yang akan berlangsung dalam 2 minggu. Kesimpulannya, AC Milan harus menimbang dengan cermat keputusan untuk mendatangkan Tammy Abraham. Jika itu terjadi, berarti kehilangan kapten tim Davide Calabria. Negosiasi dengan AS Roma akan menjadi kunci dan masa depan kedua pemain akan tergantung pada hasil diskusi antara kedua klub. Ruben Loftus-Cheek sudah tak sabar main bareng dengan Alvaro Morata. Ruben Loftus-Cheek berbagi pemikirannya tentang pramusim dalam sebuah wawancara baru-baru ini, mengungkapkan optimisme menjelang pertandingan pembuka musim ini. Pemain asal Inggris tersebut juga memberikan pujian kepada Alvaro Morata yang akan bergabung dengan tim setelah masa liburannya. Loftus-Cheek dan Morata sebelumnya bermain bersama di Chelsea antara tahun 2017 hingga 2019 dan kini akan bersatu kembali di AC Milan. Morata yang juga saat ini sedang berlibur akan segera bergabung dengan rekan setim barunya di Milanello menjelang pertandingan pembuka musim ini. Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport yang dipublikasikan pagi ini, Loftus-Cheek menyatakan bahwa Morata adalah tambahan yang sempurna untuk AC Milan. Ia menyoroti kemiripan Morata dengan Oliver Giroud dalam hal pengalaman dan kepemimpinan. Ia adalah pemain top. Ia telah memenangkan banyak hal dalam karirnya dan memiliki pemain seperti dia tentu akan membantu kami. Saya tidak sabar untuk bermain dengannya. Alvaro Morata dan Giroud memiliki kemiripan karena mereka telah banyak menang dan berpengalaman. Dalam waktu singkat yang kami lalui bersama di London, saya memahami bahwa Morata adalah orang yang sangat baik dan pekerja keras. Dengan seseorang seperti itu, Anda tidak akan terkejut jika trofi datang. Dan kemudian dia adalah kapten Spanyol. Dia membawa komunikasi dan kepemimpinan. Dia akan hebat bagi kami. Saya tidak sabar menunggu dia bermain di sini dan menjadi pemimpin bagi tim ini, ungkap Loftus-Cheek. Loftus-Cheek dan Morata diprediksi akan bekerja sama dengan baik di musim mendatang, terutama karena Loftus-Cheek bermain sebagai pemain nomor 10. Namun selama pramusim, Paulo Fonseca juga telah menggunakannya dalam peran yang lebih defensif. Dengan kedatangan Alvaro Morata dan optimisme Ruben Loftus-Cheek, AC Milan siap menyambut musim baru dengan semangat dan harapan tinggi. Pengalaman dan kepemimpinan yang dibawa oleh Morata diharapkan dapat memperkuat tim dan membantu meraih kesuksesan di berbagai kompetisi.
Tak boleh ceroboh, Fikayo Tomori harus jadi pemimpin lini belakang AC Milan. Setelah performa defensif yang buruk pada musim 2023-2024, AC Milan akan mencari perubahan signifikan di bawah pelatih baru, Paulo Fonseca. Beberapa pertandingan persahabatan awal cukup menjanjikan, tetapi perbaikan konsistensi tetap menjadi fokus utama. Seperti yang disoroti oleh Andrea Logoni, Fikayo Tomori harus meningkatkan performanya. Pemain Inggris ini sebelumnya tampil brilian selama musim Scudetto, tetapi sejak saat itu ia mengalami kesulitan untuk mempertahankan konsistensi. Dalam pertandingan melawan Manchester City minggu lalu, Tomori melakukan kesalahan besar yang berujung pada gol kedua City, menunjukkan kurangnya konsentrasi. Dalam editorial terbarunya untuk Milan News, Andrea Logoni menyoroti kelemahan Tomori dan pentingnya perannya sebagai pemimpin di lini belakang. Dengan kedatangan Strahiza Vlahovic, pemain Serbia itu membutuhkan bimbingan, terutama pada awal masa adaptasinya di AC Milan. Misi sejati Fonseca adalah memberi AC Milan fase pertahanan tingkat tinggi. Ini adalah masalah utama di musim terakhir Pioli. Pavlovic bermain dengan baik, tetapi banyak hal akan bergantung pada Tomori. Ia harus memimpin departemen itu. Jika pemain Inggris itu penuh perhatian, maka segalanya pasti akan berjalan lebih baik di lini belakang. Namun jika ia ceroboh dan tidak fokus, maka akan ada masalah. Pemain Serbia itu harus diberi waktu untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan konteks baru, tulis Logoni. Pavlovic saat ini bekerja keras di Milanello dan akan bertemu dengan rekan setim lainnya pada akhir minggu ini. Sementara itu, Tomori fokus sepenuhnya pada pertandingan persahabatan melawan Barcelona yang dijadwalkan pada Rabu pagi waktu Indonesia. Pertandingan ini akan menjadi kesempatan bagi Fikayo Tomori untuk menunjukkan kemampuannya dan memulai musim dengan catatan yang positif.